Hai guys, kali ini kita akan bercerita film Hypnotic. Film berawal dari kisah Rocky. Sore itu, dia menemani putri tercintanya bermain di sebuah taman. Rocky tertuju ke seikat baling-baling kertas. Beberapa detik kemudian, putrinya menghilang diculik seseorang. Kehilangan putrinya membuat Rocky sering melamun dan frustasi. Apalagi Rocky adalah seorang detektif, namun dia tak bisa menjaga dan menemukan putrinya. Hal itu membuatnya semakin terpukul. Dia harus menjalankan terapi mental atas kejadian ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Hari itu, Rocky dan rekannya akan menyelidiki perampokan yang terjadi di Bank Austin. Dari pengamatan CCTV, Rocky merasa mengenal orang yang sedang diselidikinya. Sebut saja dia adalah Steve, seorang hipnotis kejahatan yang menjadi incaran para intel. Dalam sekali petikan jari, Steve menghipnotis seorang wanita hingga dia seperti orang gila. Tak hanya itu, Steve menghipnotis petugas bank hingga dia menutup layanan bank. Rocky langsung menelusuri kejadian itu ke bank. Dia menuju brankas. Tak lama datanglah wanita yang akan mendahului Rocky. Dia tak menghiraukan walaupun sudah diancam Rocky. Tak lama datanglah rekan wanita itu. Mereka menembak Rocky dan langsung kabur. Steve langsung memacu laju mobil wanita itu. Mobil itu terbalik. Sebelum mobil itu meledak, Steve mengambil dokumen rahasia yang dicuri wanita itu di bank. Mengetahui dokumen rahasia itu telah direbut Steve, Rocky langsung memburunya hingga ke atap gedung. Lagi-lagi, Steve menghipnotis rekan intel dan langsung kabur. Bersama rekannya, Rocky menyusun strategi untuk menangkap penjahat hipnotis. Rocky kembali melihat CCTV untuk mempelajari sifat hipnotis yang mengganggunya itu. Bahkan, dia menemui peramal tarot untuk mencari hipnotis itu. Peramal itu tak bersedia menunjukkan hipnotis itu karena Rocky terus mendesak anak buah peramal itu menabrak pintu kaca tempat dia praktek. Karena tertusuk serpihan kaca, akhirnya dia tewas. Rocky memaksa peramal tarot. Peramal itu mengatakan kalau menangkapnya adalah hal yang mustahil karena dia bisa mengubah-ubah wajahnya. Seketika peramal itu menghilang. Tak lama datanglah Nick. Dia adalah teman Rocky dalam pengaruh hipnotis. Dia akan menembak Rocky. Beruntung Rocky dapat melumpuhkannya, tapi dia masih menyerang Rocky. Rocky curiga pada peramal. Dia merasa ada yang aneh. Rocky terus menyelidiki kasus ini. Dia merasa kalau hipnotis itulah yang menculik putrinya. Karena fotonya ada dalam kotak penyimpanan yang disimpan Steve di bank. Melalui Roger, Rocky dan rekannya, Diana, menerima informasi kalau Steve dikepung tim keamanan. Sampai di luar, pihak keamanan dan Steve mengejar Rocky dan Diana. Rupanya mereka dalam pengaruh hipnotis Steve. Rocky bersembunyi di sela-sela gerbong kereta api. Rocky merasa pusing, dia melihat jalur kereta api di atas langit. Rupanya itu adalah jebakan Steve. Rocky berhasil kabur bersama Diana setelah pihak keamanan itu ditabrak mobil. Dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap untuk mempelajari ilmu hipnotis. Tujuan Rocky adalah agar dia bisa menangkap Steve. Diana mengajak Rocky menemui guru besar untuk belajar hipnotis. Dia mengancam Rocky dengan pistolnya agar tak masuk. Tapi Diana sudah lebih dahulu menjebaknya. Hands up, jackass. Ahora quién es el pendejo. Setelah mereka berbincang-bincang tentang kejadian yang menimpa Rocky, dia meminta foto putri Rocky yang diculik hipnotis jahat.
Sesaat dia memegang perut Rocky. Diana curiga, mereka segera lari. Ternyata dia adalah Steve, sang hipnotis jahat. Di perjalanan, Steve dan Diana dikepung manusia dalam pengaruh hipnotis. Rocky terpaksa memainkan pistolnya untuk kabur. Dia melihat jalan datar seolah-olah seperti kota di perbukitan. Bahkan seolah-olah gedung besar itu seakan roboh. Ratusan manusia dalam pengaruh Steve mengepung Rocky. Mereka siap menembak Rocky. Rocky mengeluarkan bakat terpendamnya. Dalam sekejap, manusia itu berubah. Mereka berbalik menyerang Steve dan Steve pun dibawa pihak keamanan. Rocky masih belum paham dengan bakat terpendamnya. Untuk itu, Diana mengajak mencari tahu tentangnya ke seorang sahabatnya yang merupakan seorang hacker. Dari data yang diperolehnya, istri Rocky adalah seorang agen divisi. Rocky pun tak menyangka kalau istrinya seorang agen divisi. Vivian Riley, Division Agent. Informasi itu membuat dia melamun. Di tengah lamunan itu, dia mendapat telefon agar segera menembak Diana. Karena Diana itu adalah penjahat. Diana berusaha menenangkan Rocky agar terhindar dari pengaruh panggilan rahasia itu. Rocky terbangun dari tidurnya. Dia mencari tahu informasi tentang Diana dan putrinya yang hilang. Ternyata Diana adalah istri Rocky. Mereka sempat ribut dengan kehilangan putri mereka. I'm her mother. Dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi ruangan besar. Di sana sudah ada semua rekan Rocky dan Steve. Ternyata Rocky terlibat pencucian uang. Rocky dikepung, tapi setelah itu dia kabur. Rocky kembali dikepung dan dia dibius. Kemudian dia diletakkan dalam sebuah ruangan. Diana datang segera mengatur ulang pikiran Rocky. Setelah penyetelan dilakukan, Rocky dilepaskan kembali. Dia dibawa ke stasiun divisi. Tak sengaja, Rocky melihat rekaman CCTV lama tentang penculikan anaknya. Dia kembali tersadar. Dia mengejar Steve dan mengamuk hingga memporak-porandakan stasiun divisi tersebut. Diana tak bisa mengendalikan pikiran Rocky. Dia terus mengamuk dan menghancurkan pertahanan stasiun itu. Rocky meninggalkan wilayah itu dan masuk pada sebuah rumah. Dia memainkan deretan domino hingga berjalan ke titik pusat. Ternyata putri Rocky ada di sana. Dia memeluk putrinya dengan hangat. Tak berapa lama, Steve dan pasukannya mengepung Rocky melalui jalur darat dan udara. Mereka menembak sepasang suami istri pemilik lahan itu. Diana segera mencari putrinya. Dia keluar dan menemui Diana. Putri mereka bersyukur mereka telah terhindar dari pengaruh Steve. Putri mereka menghipnotis Steve dan pasukannya. Semua pasukan itu saling tembak-menembak. Saat Steve akan menembak Rocky, putri Diana kembali menatap Steve. Steve menembak dirinya sendiri dan akhirnya Diana tersadar. Ternyata Diana juga dalam pengaruh hipnotis Steve. Karena Steve jatuh cinta padanya dan ingin memilikinya. Tamat.